Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang soleh dan solihah, para calon ahli surga semua insyaallah. Wabil khusus pembina Yayasan Asy-Syakur, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, lancar rezekinya, barokah segala urusannya insyaallah, qurratul istisnain insyaallah, dan seluruh keluarga besar Yayasan Asy-Syakur insyaallah. Alhamdulillah, kita di tahun 1446 Hijriyah di bulan Muharram, di tanggal berapa Muharram sekarang? Sekian, wallahu a'lam bishawab. Ahad 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu, Kamis, Jumat 6 Muharram. Insyaallah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa ya. Senin atau Selasa, jangan lupa kalau dimudahkan, kalau ada kesempatan, kita siapkan untuk saum sunnah, saum Tasu'a dan Asyura. Bulan ini dinamakan bulan Syura, dipotong dari kata Asyura. Syura, Asyura, yang dalam bahasa Arab Asyura dari kata asyarah. Asyarah artinya 10. Asyura artinya tanggal 10. 9 bahasa Arabnya tis'ah, tanggal 9 Tasu'a, saum di tanggal 9, saum Tasu'a. Saum di tanggal 10, saum Asyura, saum di tanggal Asyrah. Karena terkenal dengan Asyuranya, tanggal 10-nya, maka akhirnya bulan ini disebut juga bulan Syura. Itulah pengajian kita. Kita tutup dengan doa. Ada apa dengan Asyura? Asyura, ada apa dengan bulan Syura? Bulan Syura, bulan Muharram. Bapak Ibu yang saleh dan salihah, orang Arab zaman dulu mereka biasa memberi nama bulan itu dengan peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang dikenal, peristiwa-peristiwa yang fenomenal, dan akhirnya mereka mengabadikan peristiwa itu jadi nama bulan. Bahkan tahun pun demikian. Rasulullah Nabi Muhammad kapan sih lahirnya? Pokoknya mah pas aya gajah ke Mekah lah. Akhirnya dikenal tahun gajah. Rasulullah waktu sering sedih ditinggal Siti Khadijah teh irahanya. Pokoknya mah tahun kesedihan lah. Amul Huzn akhirnya dikenalnya. Dan seterusnya. Dulu belum ada angka-angka, belum ada tahun-tahun, sehingga mencatat peristiwa itu dengan mencatat tanggal atau kalender itu dengan peristiwa. Suatu hari Umar bin Khattab mengirim surat. Umar bin Khattab kirim surat ke gubernurnya, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Tanggal sekian bulan Sya'ban. Tahunnya tidak ditulis
karena dulu belum ada kalender Hijriyah. Diterima suratnya oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa, ini tahun kapan surat dikirimnya? Saya khawatir surat ini dikirim tahun kemarin baru sampai sekarang. Karena zaman dulu, apalagi di zaman Umar bin Khattab, wilayah umat Islam itu semakin luas. Umar bin Khattab di Madinah, sementara wilayah umat Islam itu sampai ke Persia. Di zaman Umar bin Khattab, Persia atau hari ini Irak dan Iran ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Ke timur Persia takluk, ke barat Mesir takluk di zaman Umar bin Khattab. Ibarat nulis surat dari Aceh dikirim ke Papua. Tanggal sekian bulan Sya'ban, tahunnya tidak ada. Sehingga kata gubernur Papua, ini Sya'ban kapan? Sya'ban sekarang atau Sya'ban tahun kemarin? Hari ini kalau kita mau nulis pesan di WhatsApp, jangankan pesannya sampai, lagi diketik kita sudah tahu. Sedang mengetik gitu ya. Zaman dulu kita tahu ada pesan kalau pesannya sudah sampai. Pesannya sedang ditulis kita tidak pernah tahu. Pesannya sedang di jalan kita tidak pernah tahu. Hari ini pesan di jalan, paket di jalan, kita bisa tracking. Oh, baru keluar dari gudang. Oh, baru diambil sama tukang paket. Oh, sedang diantar oleh kurir dan seterusnya. Sementara zaman dulu orang baru tahu ada pesan kalau pesannya itu memang sudah diterima. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari ragu, ini surat diterima kapan? Akhirnya Abu Musa menulis surat untuk Umar bin Khattab, isinya klarifikasi, konfirmasi, cross check. Apakah surat yang Anda kirim ini Sya'ban sekarang atau Sya'ban tahun kemarin? Diterima surat oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ini akan jadi potensi masalah. Ini akan jadi permasalahan administrasi di tahun-tahun ke depan. Sehingga Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup dan membahas permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini. Disepakatilah akhirnya untuk punya kalender sendiri, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalender kita dijuluki atau disebut, diberi nama kalender Hijriyah. Seandainya dulu para sahabat sepakat kalender ini dimulai dari lahirnya Nabi, kalender kita namanya jadi kalender lahiriah, ya, dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah sepakat tahunnya dihitung dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kemudian berdiskusi lagi, bulan pertama di kalender Hijriyah ini bulan apa? Karena walaupun dari dulu sudah ada nama-nama bulan, sebelum Rasulullah lahir sudah ada yang namanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi belum ada kesepakatan mana yang jadi bulan pertama, bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Singkat cerita, Abdurrahman bin Auf beliau usul. Kata beliau, kita jadikan saja bulan Muharram bulan pertama di kalender kita. Kenapa? Karena sebelum bulan Muharram, umat Islam sudah melaksanakan ibadah haji, berkumpul dari seluruh negeri di tanah suci, menyamakan frekuensi, menyamakan spiritualnya, menyamakan semangatnya, sehingga setelah semua atau utusan-utusan umat Islam yang mampu pulang dari hajinya, semoga mereka kembali ke negerinya masing-masing bisa membawa perubahan semangat yang sama di negerinya masing-masing. Jadi jamaah haji bagi para sahabat, jamaah haji bagi Abdurrahman bin Auf, mereka ini adalah duta umat Islam ke wilayahnya masing-masing,
ke negerinya masing-masing yang diharapkan membawa sejarah baru. Itu usulan dari Abdurrahman bin Auf. Jadikan bulan Muharram bulan pertama setelah kemarin umat Islam hajian. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita di perusahaan biasanya suka ada meeting evaluasi, pertemuan rapat di akhir tahun, membahas pencapaian setahun ke belakang dan persiapan untuk mengejar target setahun ke depan. Biasanya di akhir bulan Desember atau di akhir tahun. Sehingga di akhir tahun semangatnya sudah sama, frekuensinya sudah sama, memasuki bulan atau tahun yang baru, bulan Januari, tahun yang baru, semangatnya adalah semangat kebersamaan, semangat mencapai tujuan. Kurang lebih itu juga konsep, itu juga usulan dari Abdurrahman bin Auf. Kita jadikan Muharram bulan yang baru. Kenapa? Sudah selesai haji, kita mulai tahun baru dengan semangat haji. Semangat persatuan umat Islam di bulan Zulhijjah, semangat kebersamaan di bulan Zulhijjah dibawa ke bulan Muharram. Akhirnya bulan Muharram jadi bulan pertama di tahun Hijriyah. Padahal ketika tahun atau kalender kita ini diawali dari hijrahnya Nabi, ada yang tahu bulan apa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Yang tahu boleh pulang duluan. Tahun kalender kita, kalender umat Islam dihitung dari hijrahnya Nabi. Tapi hijrahnya Nabi itu di bulan apa, Bu? Ternyata bukan bulan Muharram. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan Mekah dan pergi ke Madinah, ternyata di bulan Rabiul Awal. Tapi Rabiul Awal tidak jadi bulan pertama, walaupun kalendernya kalender Hijriyah. Kenapa? Tadi kata Abdurrahman bin Auf, ini kalender baru, ini semangat yang baru, ini sejarah yang kita tulis baru, maka yang harus mengawalinya atau kita mengawali kalender ini dengan bulan setelah jamaah haji, setelah umat Islam menunaikan puncak dari rukun Islam. Filosofinya demikian, semangatnya demikian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengistimewakan. Bukan ulama yang mengistimewakan, bukan habaib, bukan ustadz, bukan kiai. Yang mengistimewakan bulan ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bulan ini juga sering disebut bulannya Allah. Syahrullah, Syahru Muharram. Bulannya Allah, bulan Muharram. Jauh sebelum Ramadan diperintahkan untuk saum, jauh sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibadah saum di bulan Ramadan, bulan Muharram sudah lebih dulu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun setelah Ramadan dimuliakan, keutamaan bulan Muharram itu jadi nomor kedua. Memang unik ya. Tidak selamanya yang pertama dimuliakan akan jadi lebih mulia dibanding yang terakhir dimuliakan. Sebagai contoh, Allah menciptakan malaikat, kemudian menciptakan jin dan menciptakan manusia. Tapi siapa yang paling istimewa di antara tiga ciptaan Allah tadi? Padahal manusia junior. Padahal manusia diciptakan terakhir. Diciptakan di surga sudah ada malaikatnya, diciptakan di surga sudah ada jin alias iblisnya di sana. Tapi Allah perintahkan, usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Yang belakangan datang belum tentu yang belakangan juga kemuliaannya. Yang terakhir belum tentu seperti Nabi. Walaupun Adam itu malaikat sujud kepada beliau, walaupun malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi paling akhir,
Tapi siapakah nabi yang paling istimewa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun Nabi Adam itu yang diciptakan pertama, siapakah yang pertama kali masuk surga? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jadi motivasi bagi kita. Boleh kita terlambat memulai, tapi kita harus pertama mengakhirinya atau pertama sampai di tujuannya. Karena segala sesuatu akan dilihat oleh Allah nanti di ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Ada orang yang istiqomah, bagus di awal, bagus di tengah, bagus di akhir. Ini luar biasa. Ada orang yang celaka, bagus di awal, bagus di tengah, tapi jelek di akhir. Su'ul khatimah. Ada orang yang beruntung, buruk di awal, buruk di tengah, tapi bagus di akhirnya. Ada juga orang yang sangat-sangat celaka, istiqomahnya dalam keburukan, buruk di awal, buruk di tengah, dan buruk sampai di akhir. Setidaknya, kalaupun kita datang belakangan, kalaupun kita memulai terlambat, semoga kita bisa berakhir dengan selamat, berakhir dengan husnul khatimah. Bukankah Nabi Muhammad Nabi terakhir, tapi jadi Nabi yang paling mulia? Bukankah bulan Ramadan baru diperintahkan untuk saum itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah? Di tahun kedua Hijriyah, Ramadan itu dimuliakan, diistimewakan, tapi dalam urutan kemuliaan bulan yang 12, Ramadan itu akhirnya menempati bulan pertama yang istimewa. Sehingga kata Nabi, afdhalus syahr, syahrul Ramadan, kemudian setelah itu bulan Muharram. Bulan yang paling afdal, bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Dan saum yang paling istimewa itu saum di bulan Ramadan. Setelah saum di bulan Ramadan, setelahnya persis adalah saum di bulan Muharram. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahkan dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan saum di bulan Ramadan, orang musyrik musyriknya orang musyrik, mereka masih memuliakan bulan Muharram. Orang musyrik, orang Quraisy, mereka saum Asyura. Orang Yahudi, mereka juga saum Asyura. Tapi Ramadan hanya dikerjakan saumnya oleh orang Muslim, orang yang beriman. Kenapa orang musyrik saum? Kenapa orang Yahudi saum? Inilah keistimewaan bulan Muharram. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, para ulama ketika menafsirkan surat Ibrahim surat keberapa Bu? Ibrahim surat ke-14, ayatnya ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Dan kami perintahkan kepada Musa, wahai Musa, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Dan ini yang tolong digarisbawahi, Zakirhum, ingatkanlah mereka, ingatkanlah manusia, ingatkanlah Bani Israel, bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Kalau kita buka tafsirnya, apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah? Kalau kita hari ini menyebut bulan Muharram bulan Allah, Syahrul Muharram Syahrullah. Kalau di surat Ibrahim, ayyamillah, ayyamillah, hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Kata para ulama tafsir, hari-hari Allah adalah hari saat Allah menyelamatkan nabinya, menyelamatkan mereka yang beriman dari bala bencana dan musibah-musibah yang besar. Apa saja hari Allah? Satu, ini diantara tafsiran para ulama tentang ayyamillah, Ibrahim ayat ke-5. Ayyamillah
Kalau ceritanya Nabi Musa menyeberang Laut Merah, itulah ayyamillah. Kalau hari ini kita menerjemahkan ayyamillah itu hari kemerdekaan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. 10 Muharram adalah ayyamillah bagi Bani Israel. 10 Muharram adalah hari kemerdekaan Bani Israel dari penjajahan dan kejaran pasukan Fir'aun. Kalau buat bangsa Indonesia, ayyamillah tanggal berapa, Bu, Pak? 17 Agustus 1945, ini ayyamillah bagi kita. Dan ayat inilah yang kemudian oleh sebagian ulama dijadikan dalil bolehnya memperingati hari-hari besar. Apa itu ayyamillah? Hari-hari besar, hari saat Allah memberikan kenikmatan yang besar. Mana dalilnya memperingati 17 Agustus di dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Mana dalilnya kita memperingati nuzulul Quran di dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Karena turunnya Al-Quran adalah nikmat besar bagi umat Islam. Mana dalilnya di dalam Al-Quran kita memperingati Maulid Nabi? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Karena lahirnya Nabi adalah kenikmatan bagi seluruh umat manusia. Ayyamillah ini maknanya begitu luas. Ayyam, pakai tasydid ya Bu ya, sanes ayam. Ayyam. Namun ayam mah ayam, beda deui. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Yang pertama, ayyamillah ini hari ketika Allah memerdekakan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Tanggal 10 Muharram. Saat Rasulullah datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi di Madinah, mereka saum di bulan Muharram. Tadi Rasulullah hijrah ke Madinah bulan apa, Bu, Pak? Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, ini kalau kita belum hafal tahun Hijriyah, ada singkatannya. Muso, ro, ju, rosha, zul. Hesenya. Muso, ro, ju, rosha, zul. Muharram, Safar, muso, ro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, rosha, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zul. Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini nama aslinya. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, ya Rawah, Rayagung, apalagi Mulud, dan seterusnya. Muso, Roro, Juju, Rosha, Zul. Nah, datang Rasulullah ke Madinah di bulan Rabiul Awal, masuk Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, masuk di bulan Muharram. Rasulullah melihat orang Yahudi mereka saum tanggal 10 Muharram. Kemudian ditanya, apa yang kalian kerjakan? Saum apa yang kalian lakukan? Kata orang Yahudi, kami saum karena di hari ini Allah memerdekakan, menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami jauh lebih berhak untuk mengenang, memperingati hari diselamatkannya Musa dari kalian, wahai orang Yahudi. Sejak saat itu Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk lanjutkan saum di tanggal 10 Muharram. Karena sejak zaman dulu orang Quraisy pun, orang musyrik pun mereka terbiasa saum di tanggal 10 Muharram. Tapi kemudian setelah sekian tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah engkau mau mengajarkan kita untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi?" Bapak Ibu punten,
di awal kedatangan Nabi ke Madinah banyak persamaan yang dijaga oleh Nabi dengan orang Yahudi. Contoh, waktu Nabi ke Madinah, sholatnya menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Nabi datang ke Madinah, di Madinah ada orang Yahudi, sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan orang Yahudi ibadahnya juga sama, menghadap ke Masjidil Aqsa. Persamaan kiblat dengan orang Yahudi ini menarik hati orang Yahudi. Akhirnya membangun persamaan. Kita ada persamaan. Sampai-sampai kata para ulama, cara Nabi menyisir rambut pun menyesuaikan dengan cara orang Yahudi ketika menyisir rambut. Kalau di Mekah Rasulullah nyisir rambutnya seperti orang Quraisy, hijrah ke Madinah Rasulullah nyisir rambutnya seperti orang-orang Yahudi. Silahkan, ini bisa dirujuk di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, disusun oleh Imam Tirmizi, bab tentang tata rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal kedatangan Rasulullah ke Madinah banyak miripnya dengan orang Yahudi, banyak persamaannya dengan orang Yahudi. Kiblatnya, kemudian saumnya, tata rambutnya, gaya berpakaian, dan seterusnya. Sampai akhirnya orang Yahudi ini berkhianat, mengejek Rasul, menghina Rasul, merendahkan Rasul. Sampai akhirnya banyak syariat-syariat yang kemudian ajaran dan ayat Al-Quran yang dihinakan oleh orang Yahudi. Contoh misalnya begini. Di dalam Islam yang namanya ghanimah itu boleh dibagikan ke mujahidin, ke orang yang berperang. Sementara dalam aturan syariat zaman dulu, ghanimah atau rampasan perang itu harusnya dibakar, dikumpulkan, kemudian dibakar. Sementara di dalam Islam silahkan dibagikan, silahkan dipakai. Apa kata orang Yahudi? Nyinyir. Masa harta rampasan kok dimakan? Harta rampasan kok dibagi-bagi? Harta rampasan itu harusnya dikumpulkan, dibakar, dan dikembalikan kepada Allah. Dinyinyiri, direndahkan, dan seterusnya. Khamr. Orang Yahudi mereka dalam kitabnya, mereka tidak boleh minum khamr. Ada yang tidak boleh dikonsumsi. Salah satunya adalah khamr. Sementara ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, khamr itu masih belum diharamkan. Dan akhirnya dinyinyiri oleh orang Yahudi. Katanya Nabi, katanya menyembah Allah, katanya agama langit, tapi kok khamar tidak diharamkan. Nih lihat, kami orang Yahudi, kami tidak minum khamar, kami tidak makan babi, dan seterusnya. Sampai akhirnya ayat demi ayat turun, wahyu demi wahyu turun, yang memisahkan ibadah orang Muslim dengan ibadah orang Yahudi. Turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kiblatnya sekarang berubah. Tadinya sama ke utara, tadinya sama menghadap Masjidil Aqsa, sekarang kiblatnya berubah ke Mekah. Dan satu demi satu mulai dipisahkan. Saum yang tadinya bareng-bareng di bulan Muharram, akhirnya diperintahkan saumnya berbeda, saumnya di bulan Ramadan. Sampai orang Yahudi merasa, oh, kalau begini kita sudah mulai beda jalur, wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayat demi ayat, wahyu demi wahyu turun mengajarkan kita untuk berbeda dengan orang Yahudi. Mereka saum di tanggal 10. Apakah kita harus saum di tanggal 10 saja? Kata Nabi, saumlah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Jadi kalau kita sanggup 9, 10, 11 lebih baik. Kalau hanya 2 hari 9, 10 atau 10, 11. Kalaupun tidak sanggup tanggal 10 pun tidak berdosa. Kalaupun tidak bisa saum, apa yang bisa dilakukan? Kalau tidak bisa saum,
caranya memberi makan orang yang saum. Betul? Bukan, tidak boleh memberi makan orang yang saum, ya, berdosa. Memberi makan orang yang berbuka saum. Yang saum jangan dikasih makan. Bapak Ibu yang saleh dan salihah, ini ayyamillah yang pertama. Kata para ulama tafsir, ayyamillah yang pertama adalah Allah menyelamatkan, memerdekakan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dari pasukan Fir'aun. Ayyamillah yang kedua, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus dari perutnya ikan paus. Nabi Yunus kita tahu, beliau kesal dengan umatnya, didakwahi, sudah ceramah, sudah khutbah, sudah majlis taklim berkali-kali. Kalau sekarang mungkin sudah khutbah Jumat berkali-kali, tapi yang judi masih banyak, baik judi online ataupun judi offline. Macam-macam gitu ya. Yang korupsi masih banyak. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya. Sudahlah, umatnya bakal disiksa. Mereka nggak nurut sama Nabi, ditinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi meninggalkan umatnya. Nabi tidak boleh pergi meninggalkan umat. Lah, capek-capek majelis taklim terus-terusan. Itu ayat perubahan anak, toslah tekudu hadir deui ustaz teh. Kurang lebih begitu Nabi Yunus teh. Sampai akhirnya Nabi Yunus pergi, naik ke atas perahu. Di atas perahu kemudian perahunya oleng, terlalu berat bebannya, dan diundi. Ini harus dikeluarkan bebannya. Diundi, ternyata hasil undiannya nama Yunus keluar berkali-kali. Awalnya ketika nama Yunus keluar, mereka nggak tega. Jangan, masa Nabi harus kita buang dari perahu. Diundi lagi yang kedua, Yunus lagi. Diundi lagi yang ketiga, Yunus lagi yang keluar. Kata Nabi Yunus, baiklah, kalau sudah 3 kali nama saya keluar, lamun arisan mah alhamdulillah. Tapi lamun kudu dipicen mah innalillah, begitu. Nabi Yunus sensitif. Nabi Yunus sadar ini kehendak Allah yang diacak seperti ini, tapi namanya keluar berkali-kali pasti atas izin dari Allah. Maka kata Yunus, baiklah, saya yang akan keluar dari perahu, saya yang akan loncat dari perahu. Loncat Nabi Yunus dari perahu, kemudian ditelan ikan paus. Kalau Nabi Musa terjebak di antara lautan dan pasukan, kalau Nabi Yunus terjebak di tengah dasar laut, di dalam perut paus, di dalam dasar lautan, dan di tengah kegelapan. Fi zulumatin salas, di 3 kegelapan. Gelapnya perut paus, gelapnya dasar samudra, dan gelapnya malam hari. Dulu ada kapal selam milik TNI AL yang tenggelam sampai rusak. Namanya, ada yang ingat? KRI etalah pokoknya nama begitu ya. Besi kuat, tapi kalau masuk ke dasar samudra bisa remuk. Saking besarnya tekanan di dasar samudra. Ibu kalau kita berenang ya, turun 2 meter, turun 3 meter telinga sakit. Karena tekanan air begitu kuat. Itu baru 3 meter, turun 4 meter makin sakit, nafas makin sesek dan makin berat. Apalagi dasar samudra, karena yang namanya ikan paus itu nggak mungkin tinggal di kolam yang cetek. Ikan paus pasti berenangnya di samudra yang dalam. Kalau Nabi Yunus dimuntahkan di dasar samudra, mati, karena tekanannya yang begitu kuat, tekanannya yang begitu besar. Andai pun Nabi Yunus dimuntahkan ikan paus itu di permukaan, tapi di tengah samudra, Nabi Yunus pasti akan kehausan, kelelahan, berenang ke pinggir pantai akan jauh. Dan kalaupun minum air laut itu seperti dunia, makin diminum makin haus, makin diminum makin penasaran.
Sehingga kata para ulama tafsir, ayyamillah, hari Allah adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus di 3 kegelapan, gelapnya perut, gelapnya samudra, dan gelapnya malam hari, kalau Nabi Musa di tengah, terjepit di antara 2 tekanan. Tekanan pasukannya Firaun, bisa dibayangkan ya, kita ada di pinggir pantai, dikejar oleh Firaun, melawan tidak punya kekuatan, berenang tidak punya kemampuan, kejebak, terjepit, ditambah Bani Israel mereka panik. Bayangkan kalau kita seperti Nabi Musa, kata Bani Israel, Musa, 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 inna lamudrakun, ya Musa, inna lamudrakun, Musa, kita bakal tertangkap. Di belakang Fir'aun sudah teriak, maju, serbu, kejar, tangkap, panik. Di depan deburan ombak sangat keras, semakin panik. Pasti panik. Ayyamillah, kepanikan yang terjadi di tanggal 10 Muharram ini kemudian tidak membuat Nabi Musa hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin kita tertangkap karena Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Bulan Muharram adalah bulan kita, bulan Allah Subhanahu wa taala melatih mendidik keimanan kita kepada Allah. Bulan Muharram ini bulan ketika Allah menakdirkan hambanya di posisi yang terjepit, tapi hambanya menunjukkan kebergantungan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjepit, kata Nabi Musa, Tuhanku bersamaku akan membimbingku. Caranya bagaimana wahai Musa? Duka kumaha Allah. Apa yang akan Allah perintahkan? Duka terterang. Pokoknya selama Allah memerintahkan, selama kita taat dan menjalankan, selama itu pula Allah akan menyelamatkan. Turunlah wahyu, wahai Musa, idrib bi'asakal bahr, pukul tongkatmu ke lautan. Dipukul tongkatnya ke lautan, terbelah lautan menjadi 2, yang tadinya air kemudian muncul daratan. Hebatnya tongkat Nabi Musa begitu, pukul ke air muncul daratan, pukul ke batu muncul air. Dalam Al-Quran, idrib bi'asaka ada 2 ayat, idrib bi'asakal hajar, idrib bi'asakal bahr. Idrib bi'asakal hajar, pukul tongkatmu ke batu, muncul 12 mata air. Idrib bi'asakal bahr, muncul bebatuan daratan yang bisa digunakan untuk melintas. Ini tanggal 10 Muharram, ayyamillah, saat Allah menyelamatkan Nabi Musa, saat Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Dan para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ayyamillah juga saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang yang menenggelamkan umat manusia. Bersandarnya perahu Nabi Nuh di Bukit Judi, kata para ulama tafsir, juga di Syahrullah Muharram, di tanggal yang sama. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan di mana Allah memberikan nikmat yang besar, bulan saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan para nabinya, bulan saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang begitu luar biasa. Bu, Pak, memang banjir bandang ini doa dari Nabi Nuh alaihi salam. Di akhir surat Nuh, beliau berdoa begini, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun yang kufur kepadamu tinggal di muka bumi ini. Ya Allah, jangan sisakan orang yang tidak beriman hidup di dunia. Punten, Bapak Ibu, bolehkah doa yang buruk kita ucapkan? Boleh tidak? Ini para ulama berbeda pendapat di sini. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan biarkan orang yang tidak beriman hidup di muka bumi.
Kalau mereka hidup, mereka akan melahirkan yang tidak beriman dan mereka akan berbuat kerusakan. Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Nabi Musa pernah berdoa begini. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinata wa amwala rabbana liyudillu an sabilik rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, engkau berikan kepada Fir'aun kekuasaan, engkau berikan kepada menteri-menterinya Fir'aun kekayaan. Ya Allah, kekuasaan dan kekayaan yang telah engkau berikan mereka gunakan untuk menyesatkan hamba-hambamu. Ya Allah, hancurkanlah kekuasaan Fir'aun, bangkrutkanlah kekayaan menterinya Fir'aun, dan keraskanlah hati mereka sampai mereka melihat api neraka. Itu doanya siapa? Nabi Musa di Al-Quran. Muncul pertanyaan, lalu apa hukumnya mendoakan keburukan buat orang lain? Jadi ragu ya namanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat An-Nisa juz ke-6 ada kaidah, ada prinsip, ada batasan kapan doa yang buruk itu boleh diucapkan dan kapan tidak boleh diucapkan. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Tidak boleh mengucapkan doa-doa yang buruk kecuali bagi orang yang memang dizolimi. Jadi hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Apa maksudnya hati-hati dengan doa orang yang dizolimi? Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Hadis Nabi. Apa maksudnya Rasulullah mewanti-wanti para sahabat, mewanti-wanti kita umatnya? Hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Karena orang yang terzolimi, mereka diberikan rukhsah mendoakan orang yang sudah menzoliminya. Pulang atau kita keluar dari rumah, nyimpen motor di depan rumah, pas mau sholat subuh motornya hilang, dipaling. Bolehkah mendoakan malingnya? Boleh tidak? Kalau bicara boleh, boleh. Kalau bicara boleh, karena kita dizolimi. Kita punya tanah 20 hektar, tapi ternyata diserobot dan tiba-tiba sertifikatnya berubah jadi nama orang lain. Kita datang ke pengadilan, kita minta ini diluruskan, ternyata kita kalah di pengadilan. Karena yang bersangkutan punya orang dalam, yang bersangkutan itu duitnya lebih gede dan seterusnya, akhirnya 20 hektar tanah milik kita jadi milik orang lain. Bolehkah mendoakan orang yang sudah berbuat zalim? Oh, rada tarik ayeuna mah. Soalnya 20 hektar lumayan, rada lega begitu ya. Ari bab sendal mah rada ragu keneh begitu ya. Bab motor mah rada lumayan, hari bab tanah 20 hektar rada tarik gitu. 20 hektar masalahnya. Jadi hati-hati dengan doa orang yang dizolimi. Kenapa? Karena orang yang dizolimi ada keringanan. Asbabul wurudnya, sebab Rasulullah menyampaikan hadis tadi. Muaz sini, Muaz bin Jabal sahabat Nabi. Muaz bin Jabal sini, ada apa ya Rasulullah? Silahkan pergi ke Yaman. Ada apa ya Rasulullah? Dakwahi orang Yaman. Siap ya Rasulullah. Bagaimana dakwahnya ya Rasul? Ajak mereka untuk bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, ajak mereka untuk salat. Kalau mereka sudah salat, ajak mereka untuk zakat. Iyyaka wa karaima amwalihim. Wahai Muaz, hati-hati dengan harta mereka. Memang zakat wajib diambil, tapi ingat, jangan ambil harta yang paling bagusnya. Jangan juga ambil harta yang paling jeleknya. Ambillah yang tengah-tengah saja. Kemudian kata Nabi,
hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Jadi sabda Rasulullah tadi, asbabul wurudnya, latar belakangnya saat Muaz diperintahkan untuk berdakwah, mengambil harta zakat. Tapi hati-hati, jangan ngambil harta zakat yang membuat mereka merasa terzolimi. Padahal itu zakat. Apalagi kalau yang bukan zakat. Contohnya apa yang bukan zakat? Pajak. Kadek, hati-hati. Jangan sampai saat orang mau bayar pajak dia merasa terzolimi, gitu ya. Diperas dikitu dikieu. Iuran apapun. Mau iuran ieu, iuran itu, iuran ini. Nah, si ganusuri ibu. Hati-hati. Kata Nabi kepada Muaz, hati-hati wahai Muaz, memang zakat itu wajib, memang zakat itu ditagih, tapi saat mengambil uang zakat jangan sampai yang diambil zakatnya merasa terzolimi. Jangan yang paling bagus, jangan juga yang paling jelek. Kenapa? Karena nanti zakatnya dikembalikan kepada orang miskin yang ada di sekitar mereka. Kalau mereka terzolimi, muslim karena diambil zakatnya. Kalau mereka terzolimi, hati-hati, engkau akan didoakan oleh mereka yang terzolimi. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzolimi tidak terhalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ini ayyamillah, bulan Muharram, tanggal 10 Muharram khususnya, hari saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, karunia yang besar kepada nabi-nabinya, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan berikanlah peringatan kepada mereka, ajaklah mereka untuk senantiasa mengingat hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Diselamatkanlah Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Bagaimana mensyukuri kemerdekaan, bagaimana mensyukuri keselamatan, bagaimana Nabi Musa mensyukuri selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa kemudian saum di tanggal 10 Muharram. Jadi saum ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saum bentuk syukur. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan, seafdal-afdalnya saum setelah bulan Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Walaupun memang yang paling banyak dikerjakan saumnya oleh Rasulullah, pertama di bulan Ramadan, yang kedua di bulan Sya'ban. Rasulullah paling banyak saum itu setelah bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Pertama karena ini persiapan memasuki bulan Ramadan dan banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban kata Nabi. Tapi kalau bicara afdol, yang afdol setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Muncullah pertanyaan ke para ulama saat itu. Apakah saum di bulan Muharram itu hanya tanggal 10 saja? Atau 9, 10? Atau boleh sebetulnya kita saum di bulan Muharram lebih banyak dari 9, 10, dan 11? Kalau berangkat dari hadisnya, Rasulullah bersabda dengan hadis yang umum. Sehingga para ulama atau sebagian ulama besar akhirnya membolehkan. Yang ingin saum dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, boleh. Mana dalilnya? Mana landasannya? Hadis tadi. Seafdal-afdalnya saum setelah Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Ustad kenging te pami saum dinten enjing Senin kan enjing teh nembe kaping 7. Boleh. Bolehkah saum di tanggal 11? Boleh. Di tanggal 12 silahkan. 13 komo.
13, 14, 15 ini ayyamul bid, hari-hari putih. Semakin banyak saum di bulan Muharram semakin afdal. Bagaimana afdalnya? Hadisnya kalau dilanjutkan kata Nabi begini, afdalus siyami ba'da Ramadan syahru siyam Muharram wa afdalus salah salatu qiyamil lail. Para ulama menjelaskan hadis ini Ramadan, saum yang wajib, ini solat fardu, solat yang wajib. Solat yang paling afdol setelah solat fardu, solat apa bu? Solat qiyamul lail. Jadi kalau diurutkan, nomor 1 solat itu solat fardu, nomor 2 solat itu solat tahajud atau solat qiyamul lail. Itu dalam urusan solat. Dalam saum yang pertama itu saum di bulan Ramadan, saum yang kedua saum di bulan Muharram. Jadi kedudukan saum di bulan Muharram sama seperti kedudukan sholat tahajud di bulan atau di dalam urutan sholat. Istimewanya atau urutannya urutan yang kedua. Apalagi kalau di bulan Muharram kita siangnya saum, malamnya tahajud, qiyam di malam hari, siam di siang hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian dalam surat At-Taubah, ini kita mohon maaf, saya tidak pakai PowerPoint, jadi dicatat ke masing-masing ya. Kemudian dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Asyura ini, bulan Muharram ini, bulan yang bersandingan dengan bulan Rajab, Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Musororo, Juju, Rosya, Zulzul, 12. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Dari 12 ini Allah memilih 4 bulan. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan ini disebut bulan haram. Bulan haram kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bulan yang dihormati. Hormat itu dari bahasa Arab. Hormat dari kata hurmatun. Hurmatun, hormat. Yang diharamkan, yang dihormati, yang dimuliakan. 4 bulan ini dihormati, 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Bu, Pak, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Para ulama menjelaskan zalim itu kalau dibuat tingkatannya, zalim ke diri sendiri paling bawah, zalim ke Allah Subhanahu wa taala, zalim ke manusia yang paling susah untuk taubatnya. Di ayat ini di surat At-Taubah ayat 36, Allah melarang jangan zalim kepada diri kalian sendiri. Punten. Kalau zalim ke diri sendiri saja tidak boleh, zalim ke orang lain apalagi. Ayat ini tidak boleh difahami yang dilarang mah zalim ke diri sendiri. Zalim ka batur mah fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kata para ulama tafsir, kalau zalim ke diri sendiri saja tidak boleh, apalagi ke orang lain. Kenapa? Karena zalim ke diri sendiri lebih mudah taubatnya daripada zalim ke orang lain. Bahkan
Mana yang lebih mudah untuk minta ampunnya? Zalim ke manusia atau zalim ke Allah Subhanahu wa taala? Zalim ke Allah atau dosa kepada Allah lebih mudah kita untuk taubatnya dibanding kalau kita zalim kepada manusia. Kenapa? Kaidah berinteraksi dengan Allah itu kaidahnya Allah itu musamahah. Banyak toleransinya kalau Allah. Ke Allah itu Bapak Ibu, semoga Allah merahmati menyayangi kita semuanya. Ini hubungan kita dengan Allah. 30 tahun kita berbuat dosa, di usia 30 kita bertaubat, yang 30-nya langsung diampuni. Betul? Manusia terbalik. Manusia terbalik. 30 tahun kita berbuat baik, sekali kita berbuat jahat, yang 30 tahunnya mereka lupa. Betul? Manusia begitu. Umumnya manusia demikian. Umumnya kalau kita ke Allah itu musamahah. Allah banyak toleransinya. Allah ke manusia, niat baik itu sudah dicatat 1. Dikerjakan niat baiknya, Allah catat 10 kali lipat. Itu Allah. Tapi manusia, niat baik belum tentu bisa diapresiasi. Niat unggul. Cuman baru rencana. Baru perencana. Baru planning. Baru rencana. Dikerjakan, nilainya 1 di hadapan manusia. Ada cacatnya, ada kurangnya. Mana yang bakal diingat manusia? Yang rusaknya, yang cacatnya, atau yang bagusnya? Bagusnya 9, cacatnya 1. Yang diingat yang 9 atau yang 1? Itu manusia. Musyahah, lebih fokus dengan keburukan. Kalau Allah sebaliknya. Yang baiknya 9, kemudian kekurangannya 1. Yang 1 misalnya dosa, yang 9 ini pahala. Pahala itu dikali lipat 10, dosa itu cuma dicatat 1. Dalam hadis kata Nabi, niat buruk itu tidak dicatat, kalau dikerjakan catatnya 1. Niat baik dicatat 1, kalau dikerjakan kali 10. Bahkan yang buruk yang dicatat 1 tadi, kalau dia istighfar dan taubat, dihapus. Bahkan bisa dipindahkan, yang tadinya 1 dipindahkan jadi kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka catatan keburukannya akan diganti oleh Allah jadi catatan kebaikan. 30 tahun dia berbuat dosa, di usia 30 dia taubat, dia iman, dia amal soleh, maka 30 tahun dosanya dipindahkan jadi catatan kebaikan. Di akhir surat Al-Furqan ayatnya. Manusia nggak bisa begitu. Nabi Ibrahim pernah kedatangan tamu. Ya, Nabi Ibrahim kalau ada orang langsung menyiapkan makan, ya, menyuguhkan daging daging mandi gitu ya, daging kambing, daging sapi disuguhkan. Orang ini ternyata musyrik. Tamu ini ternyata musyrik. Pas mau makan, dia nyebut berhalanya. Kata Nabi Ibrahim, jangan dimakan. Makanan ini tidak akan saya berikan untuk mereka yang musyrik dan menyembah selain Allah. Jangan makan. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah, wahai Ibrahim, orang ini sudah puluhan tahun berbuat syirik, tapi saya masih terus memberi rizki. Bapak Ibu punten, orang musyrik, orang kafir, siapa yang ngasih rizkinya? Allah. Mereka nyembah siapa? Nyembah hawa nafsunya, nyembah selain Allah, tapi kalau dikasih oleh Allah. Manusia belum tentu kuat. Kita yang ngasih, disuruh dia tidak mau, kira-kira bakal terus dikasih atau enggak? Allah itu kalau ngasih tidak pernah pandang bulu, mau nurut mau tidak nurut tetap dikasih. Sekafir-kafirnya Abu Jahal, sesombong-sombongnya Fir'aun, seangkuh-angkuhnya Qarun, yang ngasih hartanya Allah, yang ngasih kuasanya Allah, yang ngasih nyawanya juga Allah. Tapi dalam urusan taat, mereka tidak taat ke Allah.
Siapa manusia yang bisa tahan kalau seperti ini? Dikasihnya mau, disuruhnya tidak mau. Ibu punten, kalau ibu punya suami, lebih senang dengan suami yang ngasih atau suami yang suka nyuruh? Hoyongna di Pasihan atau di Piwarang, Bu? Tanuk itu teh musyrik namanya. Maunya dikasih tapi tidak mau disuruh. Sementara iya, orang musyrik kan begitu, urusan rezeki mah dari Allah, urusan disuruh nggak mau diatur Allah, makanya musyrik, menduakan Allah. Dikasihnya dari Allah, disuruhnya bukan sama Allah, namanya musyrik. Tapi Allah begitu sabar, Allah begitu pengasih, Allah begitu penyayang, tidak taat pun masih dikasih. Bahkan dikasihnya lebih banyak biasanya dengan yang tidak yang taat. Ya, disungkun memang, diistidraj memang, tapi urusan ngasih Allah begitu melimpah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Naon tadi tanya? Suami kasih. Eta nu diamutna begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungan kita dengan Allah itu hubungan toleran, hubungan dengan manusia itu hubungan perhitungan. Dengan Allah itu musamahah, dengan manusia itu musyahah. Hitung-hitungan dengan manusia 180 derajat berbalik dengan hitungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau zolim ke manusia itu jauh lebih sulit dibandingkan kalau zolim ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesyirik-syiriknya dosa syirik, kalau taubat Allah ampuni. Betul? Bukankah mayoritas para sahabat dulunya adalah musyrik? Mayoritas para sahabat dulunya musyrik. Hanya beberapa yang hanif. Abu Bakar dulunya hanif, tidak pernah nyembah berhala, nggak pernah minum khamar, nggak pernah judi, hanya sedikit. Minoritas para sahabat yang masuk Islam dulunya bukan musyrik. Tapi sebesar-besarnya dosa syirik, kalau taubat diampuni oleh Allah. Tapi punten Bu, artinya musyrik itu kan menduakan Allah, betul? Punten, ibu kalau diduakan oleh suami, mudah tidak memaafkannya. Mudah tidak Bu? Kasuat-suat mau keinget-inget terus, pasti keinget-inget. Para sahabat mereka musyrik, menduakan Allah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Masuk Islam di akhir hayatnya, dihapus semuanya. Bahkan kata Rasulullah, al-islamu yajubbu ma qablah. Kalau sudah syahadat, maka dosa sebelumnya dihapus. Dilupakan oleh Allah, dihapus oleh Allah. Tapi ke manusia, jangan harap manusia mudah memaafkan, jangan harap manusia mudah melupakan, jangan harap manusia kemudian bisa dengan begitu saja, ya, melupakan kezaliman-kezaliman orang lain. Maka kalau tadi diurutkan, zolim ke diri sendiri itu paling bawah, zolim ke Allah itu nomor 2, zolim kepada manusia itu puncak zolim yang paling susah urusannya. Punten, saya teh sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh itu. Pilih atau saya foto saya terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di bulan Muharram ini Allah mewanti-wanti jangan menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi Allah, apalagi zolim kepada manusia. Punten. Ada orang yang ke akhirat dia membawa pahala sholat. Kalau dia membawa pahala sholat, artinya sholatnya ikhlas, sholatnya benar. Karena tidak jadi pahala kalau tidak ikhlas. Ikhlas pun tidak jadi pahala kalau tidak benar. Sholat subuhnya ikhlas, tapi 10 rakaat. Ikhlas Pak Ustadz, abdi mah teu naon 10 rakaat, oke. Ikhlas memang, tapi kalau tidak benar tidak jadi pahala. Harus ikhlas dan harus benar. Ikhlasnya lillah, benarnya nyontoh Rasulullah. Ada orang yang ke akhirat bawa pahala sholat, berarti sholatnya ikhlas dan benar. Ke akhirat bawa pahala saum, saumnya ikhlas, saumnya benar.
Bawa pahala ngaji, ngajinya ikhlas, ngajinya benar. Bawa pahala umroh, umrohnya ikhlas, umrohnya benar. Di saat yang sama, orang ini ke akhirat membawa dosa mencela si fulan, dosa memaki si fulan, dosa memukul si fulan, dosa menumpahkan darah si fulan, dosa membunuh si fulan, dosa mengambil harta si fulan. Syatama hadza, akala mala hadza, daraba hadza, safaka dama hadza. Pahalanya ada, dosanya juga ada. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kemudian ditimbang. Di akhirat kita damainya tidak bisa dengan uang. Di akhirat kita tidak bisa damai karena punya kenalan orang dalam. Di akhirat kita hanya bisa berdamai dengan yang bermanfaat untuk masuk surga. Apa yang manfaat untuk masuk surga? Pahala. Pahalanya diambil, ditransfer ke rekening orang yang terzolimi. Ibu pengen dapat pahala gratis? Pengen dizolimi? Orang mah hoyong pahalana tapi ali mayarna. Ini pahala yang didapatkan karena di dunia dia belum mendapatkan keadilan. Kalau di dunia dia terzolimi dan belum mendapat keadilan, maka keadilan di akhirat, pahala orang yang berbuat zolim akan diambil untuk membayar kezolimannya, diserahkan kepada orang yang terzoliminya. Kalau yang terzoliminya banyak, maka pahalanya akan habis. Kalau pahala sudah habis, maka dosa orang-orang yang dizolimi ditransfer ke dosa orang yang berbuat zalim. Kata Rasulullah, itulah orang yang bangkrut. Mungkin kita penasaran, Ustaz, bukannya wala taziru waziratun wizra ukhra, orang tidak akan memikul dosa orang lain? Betul, orang tidak akan memikul dosa orang lain. Terus iya, dosanya dipindah ke sini. Ini bukan memikul dosa orang lain, dia memikul dosanya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra itu yang berbuat dosa si fulan, dosanya diserahkan kepada saya, padahal sayanya tidak berbuat zolim, dianya juga tidak berbuat zolim. Itu namanya wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak akan memikul dosa orang lain. Tapi kalau kasusnya orang seperti ini, dia memikul dosanya sendiri. Dia zolim ke si fulan berbuat dosa, dosanya dipindahkan ke sini. Kenapa dipindahkan? Karena kezolimannya sendiri. Karena kezolimannya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra itu kalau orang yang tidak berbuat zolim, dia memikul dosa orang lain, itu nggak mungkin kejadian. Itu nggak mungkin kejadian. Kata Rasulullah, akhirnya orang ini bangkrut, pahalanya habis, dosanya numpuk, dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzolimi di bulan Muharram. Jangan berbuat zalim di bulan Muharram. Zalim ke diri sendiri saja sudah dilarang, apalagi zalim kepada orang lain, apalagi zalim ke Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kata Rasul, siapakah orang yang disebut berhijrah? Siapakah orang yang disebut muhajir? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang disebut berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah itu berbuat zalim. Mudah-mudahan masuk bulan Muharram, di tanggal 5, di tanggal 6, di tanggal 7 dan seterusnya, lisan kita bisa meninggalkan kezaliman. Lisan kita bisa menahan diri untuk tidak berbuat gibah. Bu, osok ngagosip tara bu. Zalim ke diri sendiri, contohnya kalau zalim ke fisik. Zalim ke fisik, istirahatnya tidak diberikan haknya. Tidurnya terlalu malam, ya. Tidurnya terlalu malam, makannya terlalu sedikit, badannya kurang nutrisi, dan hak tubuhnya tidak diberikan, hak ruhnya juga tidak diberikan. Kita punya jasad fisik, kita punya ruh, masing-masing harus diberikan haknya. Jasad harus dikasih haknya makannya,
istirahatnya, olahraganya. Ruh juga harus dikasih haknya. Apa haknya ruh? Ruh haknya itu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ruh tidak dekat dengan Allah, ruh itu pasti akan sakit. Kalau jasad tidak dikasih makan akan sakit, kalau ruh tidak dekat dengan Allah juga pasti akan sakit. Otak, akal juga ada haknya. Siapa orang yang zalim kepada akalnya? Yang tidak ngasih makan kepada fikirannya, yang tidak mau berfikir, yang tidak mau tadabbur, yang tidak mau cari ilmu, itu juga zalim kepada diri sendiri. Mendengarkan pembicaraan yang buruk, gibah. Kalau ngomong itu zalim ke orang lain. Kalau menyimak itu bisa zalim ke diri sendiri. Kita punya pilihan untuk menutup telinga, kita punya pilihan untuk meninggalkan majlis yang membicarakan orang lain. Tapi karena gitu, si bapak eta teh gitu. Terus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Mudah-mudahan di tahun 1446 Hijriah ini Allah memudahkan kita untuk mengurangi dosa-dosa, meminimalisir kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan hijrahnya betul-betul hijrah dari yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Haji Yadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.